Oke, selamat datang di Wadater Workshop, dan kali ini kita akan membedah satu senapan yang dimana senapan ini sangat digandrungi sekali di Indonesia, terutama di para dealer yang pecinta senapan hunting. Dan senapan ini merupakan senapan dari Swedia, FX Impact MK2 Power Plenum. Ini merupakan sebuah senapan yang sangat jarang sekali kita ketemu di Indonesia karena datangnya juga sangat sedikit, terbatas, dan sekalinya ada ini sangat sangat laris manis. Dan saya masih punya satu yang masih original, yang masih grass, yang masih betul-betul segel, belum pernah dipakai. Dan kenapa saya simpan senapan ini, tidak saya lepas saat dia jual? Karena yang pertama adalah saya ingin membuat sebuah duplikat senapan tersebut versi Wild Hunter, versi lokal Indonesia, dan datangnya dari Bapak Nasuri, yaitu merupakan salah satu bediler dan sahabat saya juga. Beliau sudah banyak bertransaksi dengan Wild Hunter, senapan-senapan yang cukup luar biasa juga, dan beliau memesan FX Impact bentuk duplikat. Dia pengen persis sekali dengan Impact Swedia yang ada di depan kita ini. Dan untuk bahan bakunya ini yang paling menarik. Dari kemarin saya cari-cari ke tempat-tempat penjualan dural, dan kita alhamdulillah dapat dural seri 7, dan dimana dural seri 7 ini sangat langka sekali, sangat susah didapatkan, dan alhamdulillah kita dapat kurang lebih 5 piece. Dan ini adalah dural yang sudah kita dapatkan, yang akan menjadi bahan FX Impact impor chamber dari senapan FX Impact MK2 ini. Nah, ini seri 7, ini sudah flat, bagian-bagiannya sudah kita bikin nol. Jadi ini siap untuk dilakukan pengerjaan ya, dan kita akan menganut sistem dari full FX Impact itu sendiri. Makanya saya berani simpan satu unit, karena kemarin memang banyak juga saya kirim untuk pemesan, tapi saya simpan satu untuk dijadikan satu pedoman secara diameter dan lain sebagainya itu di FX Impact yang asli ya. Ini merupakan salah satu FX Impact yang masuk beberapa bulan yang lalu. Kemudian ini sudah Power Plenum. Jadi kemudian berbeda dengan FX Impact sebelumnya. Dia belum mempunyai sistem Power Plenum. Makanya kita buat di mana si senapan ini betul-betul bisa di cover, betul-betul bisa ditranskripsikan kepada bahan yang akan kita buat kali ini. Makanya kita coba nanti akan kita bedah, akan kita ukur segala dimensi yang ada pada senapan ini. Dan terdapat pada dural seri 7, kenapa saya ambil ini? Karena yang pertama adalah dural seri 7 dia memiliki tingkat kaku yang lebih dari bahan yang lain, seri-seri yang lain. Karena ketika kita berbicara masalah seri 7 ini sudah masuk kategori dural. Tapi kalau ketika sudah masuk seri 6, seri 5, seri 3 itu masuknya masih keluarga aluminium. Jadi kita nggak pilih itu karena kita ingin melakukan yang terbaik untuk Bapak Nasuri. Ini sebuah kehormatan besar, Wild Hunter bisa membuatkan senapan untuk beliau. Beliau itu beralamat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan kita akan coba lihat proses, karena yang akan kita buat FX Impact kurang lebih 5 piece untuk bulan sekarang. Jadi buat teman-teman ikutin terus kegiatannya dan bagaimana proses yang akan kita jalani hingga bisa terbentuk FX Impact Power Plenum MK2. Kita coba lihat prosesnya ke bawah, karena kita langsung workshopnya di bawah. Apapun yang teman-teman inginkan nanti langsung bisa diproses di sini. Yuk kita lihat ke bawah prosesnya. Jadi di bawah tuh prosesnya ada proses pembubutan, ada proses bore press, kemudian nanti ada finishing, warna juga di bawah. Kita coba lihat, ini masuk lorong-lorong karena kita setting juga. Jadi prosesnya ada di bawah juga teman-teman. Ini tuh proses ini ya, itu proses membuat flat bahan bakunya. Nah, ini dia. Ini merupakan bahan baku yang akan dijadikan chamber pada si FX Impact-nya. Ini juga. Ini udah ukuran-ukuran ideal untuk dijadikan chamber ya. Makanya kita
pesan langsung ke penjual si duralnya sesuai ukuran yang kita inginkan, seperti itu. Seperti ini. Oke, ini kita lagi proses, kita buat flat, bikin nol dulu bahan baku sebelum masuk proses pembubutan, pembuatan drat dan lain sebagainya. Kita proses ini dulu, jadi membuat flat si bahan bakunya. Oke teman-teman, ini lagi proses flat. Jadi kita bikin bahan bakunya di nol dulu. Jadi sebelum proses tahapan-tahapan yang lain kita bikin nol dulu. Dan saya bersama operator dari divisi Borpris, yaitu Mr. Yandi. Ini merupakan divisi di Borpris, bagaimana chamber itu dibikin flat, kemudian dibikin sesuai ukuran yang kita inginkan. Beliau ini ahlinya. Oke Kang Yandi, proses tahapan ini dilakukan bisa untuk satu chamber nih. Untuk satu chamber bisa dilakukan sebuah pengerjaan flat itu berapa lama sih Kang biasanya? Ya, kira-kira tergantung itunya kerumitannya. Ya, kalau mau hasilnya bagus ya pasti otomatis agak lama ya. Agak lama. Dan biasanya untuk chamber Kang Yandi kan sering juga tuh mengalami pembubutan atau melakukan flat biar si objek ini bisa flat itu banyak kan, ada seri 6, ada seri 5 sering mengalami kan. Yeah. Yang paling Kang Yandi suka tuh ketika membuat flat objeknya itu dia di seri berapa sih Kang? Ya, nanti saya seri 7. Seri 7 ya. Hasilnya lebih memuaskan. Hasilnya lebih bagus ya. Dan kemarin kita juga lagi program 5 chamber dulu. Ini yang chamber yang ke-5-nya. 5 chamber kita bikin flat. Nah, Kang Yandi tahu ini mau dibikin apa? Dibikin efek impact ya. Dan ini pesanan dari Panasuri di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jadi, saya pengen pengerjaannya sangat betul-betul detail. Sistemnya sangat sempurna. Karena kita punya efek impact yang aslinya. Itu kelebihan yang bisa kita andalkan. Ketika kita membuat satu produk itu betul-betul harus ada bentuk manufaktur dari si senapan itu sendiri. Makanya kita harus betul-betul kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kemudian setelah ini dibikin flat, semuanya udah flat. Lalu proses tahapan selanjutnya adalah pembuatan lubang-lubang untuk laras, kemudian untuk hammer, kemudian untuk tabung juga. Setelah ini, kemudian nanti balik lagi ke tahapan Borpris, yaitu untuk membuat skema desain bentuk pada si chambernya itu sendiri. Gitu. Oke Kang Yandi, dilanjutkan. Kita bakal coba lihat-lihat Kang Yandi pas proses ini ya. Yuk. Oke teman-teman, barusan tuh kegiatan kecil kita sehari-hari melakukan kegiatan di workshop. Jadi masih banyak sekali kegiatan yang selalu kita kerjakan setiap hari. Dan itu berhubungan selalu dengan airgun, dengan pecinta senapan Indonesia. Jadi untuk teman-teman terus ikutin selalu kegiatan dari Wild Hunter, bagaimana produk ini nanti jadi. Dan sesuai dengan QC yang kita sepakati bahwa senapan yang kita produce itu harus betul-betul mempunyai standar dan bisa digunakan oleh pengguna itu senyaman mungkin, terutama kualitas akurasi, kualitas power, kualitas bahan, dan tentunya ini bisa digunakan dengan waktu yang sangat lama seperti itu. Dan terima kasih, sampai laras.
Ikuti seluruh kegiatan dari Wild Hunter. Boom!